Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad dakhat hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Sahabat Al-Quran Karim dimanapun Anda semuanya berada, mudah-mudahan keberkahan selalu mengiringi dari setiap langkah daripada sahabat sekalian. Keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, karena sejatinya itulah yang menjadi tujuan hidup kita waktu kita masih remaja dan mulai mencari pasangan hidup, agar kita bisa menjalin rumah tangga ini tidak hanya di dunia tapi nanti juga kelak di akhirat atau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, fenomena akhir-akhir ini begitu miris dan banyaknya kasus-kasus penyimpangan atau pengkhianatan yang dilakukan oleh suatu pasangan terhadap pasangan yang lainnya. Dari kejadian ini sahabat sekalian, kita tidak bisa serta-merta menghakimi si pelaku atau si korban adalah orang yang bersalah dan orang yang teraniaya. Karena bisa jadi atas apa yang menimpa mereka ini adalah bagian dari upaya sihir atau santet yang dilakukan oleh dukun-dukun yang bersekutu dengan setan-setan. Kemudian bagaimana untuk mengetahui bahwa semua kejadian ini tidak atas dasar inisiatif dan kemauan pribadi, melainkan ada campur tangan daripada jin-jin yang dikirim oleh dukun-dukun santet ini. Lantas bagaimana pula pencegahnya agar kita diselamatkan daripada zikir-zikir atau sihir-sihir yang dikirim oleh dukun-dukun santet tersebut? Sebelum Ar-Fakir lanjutkan, mohon kiranya ikhlas dan ridhonya untuk sahabat sekalian untuk mengklik tombol subscribe, like dan komennya dan share-nya, serta tuliskan satu sholawat saja di kolom komentar, karena sholawat yang kita baca, sholawat yang kita tulis itu akan mendatangkan kebaikan berlipat-lipat ganda untuk kita sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, ada banyak faktor yang menjadi perantara atas retaknya suatu hubungan di dalam rumah tangga. Salah satunya adalah faktor sihir, tafrik yang dikirim oleh dukun-dukun santet yang bekerja sama dengan jin-jin. Sihir tafrik ini memang spesifik ditujukan untuk menghancurkan suatu hubungan rumah tangga yang dibangun atas dasar cinta dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki, atau orang-orang yang tidak rela kita bahagia bersama pasangan kita. Dan kalau ditarik ke belakang lagi sahabat sekalian, faktor ini tidak terlepas dari bagaimana perilaku kita di dalam lingkungan secara umum dan perilaku kita di dalam media sosial. Hati-hati
Karena sihir bisa dilancarkan dengan perantara foto-foto kita, kuku, dan rambut kita pun bisa menjadi perantara untuk para dukun-dukun ini mengirimkan sihir ke dalam rumah kita. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu, sahabat sekalian. Jadi apabila kita berperilaku tidak bagus menurut syariat Islam, itu akan memperbesar kemungkinan bahwa ada orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki, atau orang-orang yang cemburu dengan sosial kita. Atau mungkin kalaupun ada dulu pasangan atau kitanya memiliki teman spesial sebelum Anda menikah dengan pasangan Anda saat ini, bisa jadi itu adalah menjadi salah satu penyebabnya. Dan tujuannya daripada sihir tafrik ini adalah kehancuran rumah tangga. Hati-hati sahabat sekalian. Apabila kita sampai terkena dengan sihir ini, maka kita tidak akan terselamatkan lagi dalam rumah tangga kita. Rumah tangga yang kita cita-citakan dari zaman dulu, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak yang soleh dan solehah, keluarga yang harmonis, akan hancur porak-poranda apabila sudah terkena serangan sihir tafrik ini, sahabat sekalian. Untuk itu, ada salah satu ayat yang apabila kita lazimkan membaca, baik selesai kita melaksanakan sholat fardu atau kita ritualkan khusus di malam hari untuk menghalau atau untuk membentengi diri kita dan rumah tempat tinggal kita daripada serangan sihir-sihir tafrik yang dikirim oleh dukun-dukun santet tersebut, maka alangkah berbahagialah apabila sahabat sekalian mampu menjalankan amaliyah ini atau mampu mendayawamkan, istiqomahkan ayat ini agar sahabat sekalian bisa terhindar daripada sihir tafrik yang dikirim oleh dukun-dukun santet atas permintaan seseorang yang merasa dengki, merasa iri dengan kita. Itu sahabat. Ayatnya adalah surat Al-Baqarah ayat 255. Sudah pasti sahabat sekalian sangat faham dengan ayat ini, yaitu ayat kursi. Tata caranya untuk kaifiat atau mendawamkan malam hari, sahabat sekalian cukup membaca ayat kursi sebanyak 7 kali. Namun apabila sahabat sekalian sudah sampai di ayat terakhir, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim, itu diulang sebanyak 70 kali. Ingat, mungkin ini terasa berat bagi orang yang rumah tangganya baik-baik saja, tapi insya Allah ini akan bermanfaat dan akan terasa ringan bagi sahabat sekalian yang merasa rumah tangganya diambang kehancuran. Keluarga yang tadinya harmonis menjadi sering bertengkar, setiap ada masalah kecil pun akan dibesar-besarkan. Itu bisa jadi asbabnya adalah efek daripada sihir yang dilancarkan oleh dukun-dukun santet, yaitu sihir tafrik tersebut, sahabat sekalian. Maka dari itu, jangan bosan, jangan lelah untuk selalu membaca ayat kursi di setiap selesai 5 waktu ibadah wajib yang kita laksanakan, yaitu sholat wajib, dan tambahkan malam hari selesai pada isya atau sebelum tidur. Ambil wudhu, baca ayat kursi sebanyak 7 kali. Hitungan di setiap ayat terakhir, wala yakhuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim,
ulangi sebanyak 70 kali. Mudah-mudahan keluarga kita diselamatkan daripada segala macam bentuk fakoh, segala macam bentuk ain, dan segala macam bentuk sihir. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri pribadi dan sahabat sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.